Ya, puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Hadir pagi hari ini, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal 13, ayat 13. Ya, sama-sama kita dengarkan firman Tuhan. Amsal pasal 13, ayat 13. Kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya, puji Tuhan. Siapa meremehkan firman Tuhan maksudnya ya. Siapa meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya, puji Tuhan. Jadi firman Tuhan, pesan Tuhan kepada kita pagi hari ini, jangan sampai meremehkan firman Tuhan. Apa artinya meremehkan firman Tuhan? Menganggap sepele, menganggap enteng, atau melalaikan, ya, atau juga tidak menuruti, ya, tidak taat. Jadi anggap enteng, anggap remeh, itu artinya ya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa setiap orang yang anggap enteng, anggap remeh, akan menerima apa? Akibatnya. Nah, akan menerima akibatnya. Peristiwa di dalam Sodom dan Gomora juga terjadi karena Tuhan ya akan menghukum kota itu, penduduk Sodom Gomora, tetapi karena ya mereka anggap enteng, akhirnya dihukum Tuhan. Ya, sebelum Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, Tuhan masih ya mengutus kedua malaikat Tuhan yang berwujud manusia datang ke Sodom dan Gomora. Tetapi sewaktu kedua malaikat Tuhan ini mampir di sana memperingatkan penduduk Sodom Gomora, mereka tidak mau diperingatkan. Mereka anggap remeh. Ya, mereka anggap enteng. Karena mereka anggap enteng, akhirnya yang terjadi apa? Mereka dihukum Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan menurunkan api dari langit untuk membakar seluruh penduduk Sodom Gomora. Tetapi yang selamat berapa orang? Selamat berapa orang? Ya, 3 orang. Istri Lot juga jadi batu garam, ya kan? Puji Tuhan. Jadi yang selamat hanya Lot, kedua anaknya. Ya. Tapi di dalam peristiwa ya Niniwe juga Tuhan sama juga mengultimatum, aku akan menghukum penduduk ini karena penduduk ini sangat jahat di mataku. Itu Tuhan katakan. Tetapi sebelum Tuhan menghukum, selalu Tuhan memberi apa? Memberi utusan, menyampaikan, ya, mengutus, ya. Kalau di penduduk Sodom Gomora, Tuhan utus malaikat, 2 orang berwujud manusia. Kalau ya pada peristiwa Niniwe, Tuhan utus siapa? Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus. Itulah yang dia menghindar, akhirnya dia dicemplung ke laut. Akhirnya Tuhan perintahkan apa? Ikan besar untuk menelan dia. Tetapi sesudah ya Yunus sadar, dia bertobat di dalam perut ikan, dia berdoa, ya akhirnya Tuhan memerintahkan ke ikan itu supaya dimuntahkan Yunus ke darat kembali. Nah, sesudah Yunus dimuntahkan ke darat, akhirnya Yunus
dia taat firman Tuhan, dia manut. Ya wes, aku pergi. Bersama. Akhirnya Yunus pergi ke kota Niniwe. Firman Tuhan katakan penduduk Niniwe itu mengagumkan, sangat indah, besar penduduknya. Tapi sayang, ya, sayang kenapa? Karena penduduknya jahat di mata Tuhan, dari raja sampai kepada anak-anak. Ya. Nah, sewaktu Yunus menyampaikan firman Tuhan ke sana, ya, Yunus tidak panjang-panjang khotbahnya. Dia hanya berseru, dia katakan, hai penduduk Niniwe, 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikkan oleh Tuhan kalau kamu tidak bertobat. Hanya itu aja. Simple, praktis, ya kan? Tidak perlu ya neko-neko. Cuman ya singkat. Penduduk Niniwe, kamu harus bertobat, kalau tidak 40 hari lagi. 40 hari itu berarti 1 bulan, 1,5 sebulan ya, 1,5 ya. Hampir 1,5. Ya, 1,5 bulan lah. Kalau kamu nggak bertobat, kamu akan dibakar oleh Tuhan. Kota ini akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan bisa lakukan itu, Bapak Ibu ya. Sama seperti peristiwa Gomora. Tetapi sesudah firman Tuhan itu diperdengarkan kepada penduduk Niniwe, mereka tidak melalaikan, mereka merespon. Mereka yang mentaati. Mereka ya sungguh-sungguh ya merespon, mentaati firman Tuhan. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka bertobat sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan, ya, mereka doa puasa 3 malam 3 hari. Ya, 3 hari 3 malam. Mereka tidak makan, tidak minum. Dari raja sampai kepada rakyat. Ya. Sesudah mereka berpuasa, tapi juga disebutkan tidak cukup hanya berpuasa dan tidak makan, tidak minum. Sebutkan mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Amin. Berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Nah, sesudah Tuhan melihat pertobatan mereka itu, akhirnya Tuhan tidak menghukum. Kenapa? Karena mereka menghargai firman Tuhan. Mereka mentaati firman Tuhan. Mereka tidak menganggap wah ini serius ini. Bakal terjadi ini. Nah, mereka bertobat sungguh-sungguh. Mereka merespon, mereka menghargai, mereka lakukan itu firman Tuhan. Tuhan mengampuni mereka. Karena apa? Karena Tuhan kita Maha Pengampun dan sesungguhnya Tuhan tidak menetapkan kita untuk apa? Dihukum. Amin. Tapi iblis, Tuhan tidak ampuni dia karena ya dosa iblis sangat berat. Ya, dosa Lucifer sangat berat. Apa dosa Lucifer? Ingin seperti Tuhan. Ya, ingin mengambil alih ya tahta Tuhan. Sehingga apa? Sehingga manusia harus memberi penyembahan kepada Lucifer sebagai Tuhan, tapi bukan Tuhan. Nah, sehingga Tuhan tidak mengampuninya lagi. Nah, jadi penduduk Niniwe Tuhan ampuni. Kenapa? Karena begitu firman Tuhan sampai kepada mereka, mereka bertobat. Mereka merespon firman Tuhan. Mereka menghargai firman Tuhan. Mereka ya tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Nah, coba kita lihat dulu peristiwa di dalam Perjanjian Baru, Kisah Rasul pasal 5. Suami istri yang anggap remeh firman Tuhan. Jadi anak Tuhan, jangan sampai kita anggap remeh. Amin. Coba sama-sama kita katakan, saya tidak boleh menganggap remeh firman Tuhan. 2, 3 ya. Saya tidak boleh menganggap remeh firman Tuhan. Ya, kita buka di dalam Kisah Rasul pasal 5 di sana. Di dalam kitab Perjanjian Baru. Jadi itu tadi dalam Perjanjian Lama bagaimana
ya secara ya umum Tuhan menghukum penduduk Sodom dan Gomora karena mereka menganggap remeh firman Tuhan. Sama-sama kita baca ya. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ya, kita baca 2, 3 ya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutanlah ke seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ya, puji Tuhan. Ya, ini satu keluarga, suami istri. Ya, Ananias dan Safira. Ya, mereka anggap remeh ya firman Tuhan. Mereka anggap enteng. Ya. Nah, ayat yang berapa di sana? Ayat yang ketiga di sana dikatakan. Yang ketiga, coba ditampilkan ketiga. Ayat 3, halo kawan? Ya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Nah, puji Tuhan. Jadi pada zaman rasul-rasul, ya, ini pada zaman gereja mula-mula, ya, sesudah Yesus terangkat ke surga. Jadi pekerjaan Tuhan, ya, penuh dengan kuasa dan mujizat. Tetapi juga, ya, bersamaan dengan itu, murid-murid Tuhan dan jemaat Tuhan mengalami aniaya. Dikejar-kejar, ada yang tangkap, ada yang dibunuh, ada yang penjara, termasuk Petrus dipenjarakan, Yohanes dipenjarakan, ya, dan sebelum Saulus bertobat, dialah yang menangkap jemaat Tuhan, ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Nah, Petrus sebagai seorang murid Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Nah, peristiwa yang kita baca bagaimana Ananias dan Safira disebutkan. Nah, ayat ketiga bisa dikatakan, ya, bahwa Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Jadi, ya, bisa dikatakan
hati Ananias itu dikuasai oleh iblis. Jadi sebenarnya kenapa orang menganggap enteng firman Tuhan? Karena hatinya belum bertobat sungguh-sungguh. Hatinya masih dikuasai oleh roh kegelapan. Ya, walaupun sepertinya di gereja atau pelayan bisa saja, tapi belum bertobat. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 yang dikatakan antikris itu berasal dari kita, dari orang-orang Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh, termasuk pada kita. Nah, jadi yang pada akhirnya ya karena tidak sungguh-sungguh seorang manusia nanti masih di depan kita sepenuhnya ya oknum atau pribadi Lucifer masuk di dalam diri seorang manusia, itulah yang jadi ya antikris yang menyatakan diri dia harus disembah oleh semua manusia. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Nah, jadi ini juga kita lihat dalam ayat ini bahwa Ananias hatinya dikuasai oleh iblis. Ya, hati kita ini perlu, amin, sangat perlu, merupakan pusat kehidupan manusia, hati kita. Nah, ya, jadi hati Ananias dikuasai oleh iblis. Wah, ini bahaya. Ya, padahal sebenarnya mereka adalah orang Israel, mereka adalah jemaat Tuhan. Ya, hatinya dikuasai oleh kuasa kegelapan. Nah, jadi anak Tuhan, ya jangan sampai hati kita dikuasai kegelapan. Amin. Ya, karena hatinya dikuasai kegelapan, dia anggap enteng, anggap remeh. Akhirnya apa? Karena anggap remeh, anggap enteng, menerima apa? Balasan. Ayat mas kita tadi apa? Siapa yang anggap enteng terhadap firman Tuhan akan menerima balasan, ya kan? Dalam Amsal pasal 13 ayat 13. Ya. Jadi ini Ananias dan Safira ini mereka anggap enteng, anggap remeh, melalaikan firman Tuhan. Mereka tidak mentaati firman Tuhan. Hari-hari ini kita hidup di akhir zaman, kita tidak boleh terpengaruh dengan orang banyak. Amin. Amin, Bapak Ibu ya. Yang kita harus terpengaruh adalah apa? Firman Tuhan. Ini. Jadi kita ini tidak boleh terpengaruh orang banyak. Kita terpengaruh oleh firman Tuhan. Firman Tuhan betul-betul harus menjadi pegangan kita. Jadi anak Tuhan kita tidak boleh anggap enteng, tidak boleh anggap remeh, sehingga melalaikan firman Tuhan. Ananias, dia hatinya dikuasai oleh kegelapan. Apa buktinya seseorang dikuasai kegelapan? Dia belum sepenuhnya bertobat, dia belum sepenuhnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Masih ke gereja, tapi belum sungguh-sungguh. Nah, coba kita lihat tadi ayat yang saya bilang tadi di dalam 1 Yohanes, suratan 1 Yohanes pasal 2:18. Tadi saya sudah sebutkan ya, tapi sangat perlu. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18. Coba kita baca. Ya. 2, 3 ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19. Memang. Ayat 19. Lalu kawan? Ya, 2, 3 ya. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah ini saudara ya. Tadi disebutkan ya
mereka antikris berasal dari kita. Dari kita itu orang percaya, dari orang percaya, orang gereja. Nah, yang tahu firman Tuhan, tapi nggak sungguh-sungguh, sehingga nanti pribadi Lucifer, malaikat Lucifer tadi, yang sudah dibuang Tuhan dari surga ke bumi, masuk sepenuhnya di dalam diri orang itu tadi, sehingga dialah yang akan menyatakan diri sebagai Tuhan yang harus disembah oleh setiap manusia. Nah, jadi anak Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Amin. Coba sama-sama kita katakan, saya harus sungguh-sungguh. 2, 3 ya. Saya harus sungguh-sungguh. Nah, jadi Ananias ini dia nggak sungguh-sungguh, dia melalaikan, anggap remeh. Buktinya hatinya dikuasai oleh iblis disebutkan. Nah, apa yang terjadi? Akibatnya, balasannya apa? Dia mati, mayatnya saat itu juga nyawanya putus. Nah, inilah karena pekerjaan Tuhan. Bagaimana Petrus, seorang hamba Tuhan, sebagai seorang rasul yang dipakai Tuhan waktu itu luar biasa. Ya, jemaatnya yang namanya Ananias, karena melalaikan firman Tuhan, anggap enteng, dia mati. Ini jemaat Ananias itu. Nah, puji Tuhan. Jadi anak Tuhan bahwa ayat 3 tadi di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 saya katakan hatinya dikuasai oleh iblis. Nah, jadi anak Tuhan, kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Di dalam tubuh kita sudah ada apa? Hati. Amin. Hati kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, jangan lagi dikuasai oleh kegelapan, sehingga kita tidak menganggap remeh firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Karena hati kita persembahkan kepada Tuhan, tubuh kita, maka hidup kita tidak dikuasai oleh kuasa kegelapan. Buktinya kita memberikan seluruh hidup kita. Kita melayani Tuhan sungguh-sungguh. Roh-roh duniawi, roh-roh kekafiran